Selamat datang di channel Ayo Ngaji. Sebelum Anda mendengarkan, ada baiknya tenangkan perasaan Anda dan nyamankan posisi tubuh Anda. Jangan lupa disertai juga dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Jadi sebetulnya saya juga memulai pengajian dimulai lagi nih, sebetulnya memaksakan diri sebetulnya mah. Saking rindunya kepengen ketemu dengan sahabat-sahabat. Iya sebetulnya mah, dan itu sangat menggembirakan. Jadi hari ini kita baca kitab Fi Dilalil Quran ya. Hari ini halaman 795 ya. 795 yang kita baca ini Fi Dilalil Quran. Ini karangannya Sayyid Qutb, yaitu tokoh besar Ikhwanul Muslimin, tapi alhamdulillah sampai sekarang saya belum pernah ada yang menuduh Ikhwanul Muslimin. Malah justru saya orang ribut nuduh saya Syiah. Udahlah, nggak usah ribut-ribut lah, sudah lihat saja lah. Mari kita lanjutkan pada halaman 795. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hinnama tafawwaqat fi hadhil khasa'is, tafawwaqat ala kulli ahlil ardi, manakala umat Islam bisa unggul ya, bisa unggul ya, mengungguli umat yang lain fi hadhil khasa'is, dalam nilai-nilai moral ya, dalam akidah, dalam visi dan misi ya, dalam membangun keadilan dan supremasi hukum. Kalau itu umat Islam sudah unggul ya, tawafaqat ala kulli ahlil ardi, mengungguli seluruh penduduk bumi ini ya, jauh lebih unggul dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain. Kejujurannya, moralitasnya, kesetiakawanannya itu, kalau begitu fakanat qiyadatuha lil basyariyah amran tabi'iyan wa fitriyan, maka kepemimpinan umat Islam pada saat umat Islam memimpin dunia, memimpin umat Islam, maka kepemimpinan umat Islam itu sangat wajar sekali dan sesuai dengan fitrahnya. Orang semua akan nurut dipimpin oleh umat Islam, dan umat Islam bisa mengatur dunia. Ini bukan omong kosong. Umat Islam pernah menjadi polisi dunia selama 500 tahun lamanya. Ya, dari tahun Nabi Muhammad lahirnya tahun 571 ya kan. Kemudian dia diangkat dari Rasul 40 tahun ya. Ya, kita katakanlah abad ke-7 sampai abad ke-12 ketika Islam diserbu oleh tentara Mongolia, Genghis Khan,
Dan sampai sekarang umat Islam dalam kemundurannya dan tidak pernah bangkit kembali. Tapi walau bagaimanapun Islam pernah memimpin 500 tahun. Amerika mah baru tahun 45 sampai sekarang. Berapa tahun ya Amerika memimpin dunia? Masih lama juga Inggris. Iya, Amerika kan sekarang munculnya setelah Inggris mengundurkan diri. Karena penduduknya tidak banyak untuk memimpin dunia ini. Islam pernah memimpin 500 tahun. Jadi bukan omong kosong. Tapi di sini dikatakan apabila umat Islam punya moralitas, punya ideologi, punya visi dan misi kemanusiaan yang mengungguli bangsa-bangsa yang lain, maka umat Islam sangat wajar juga akan memimpin dunia kalau unggul, kalau lebih baik. Kalau tidak, ya nggak wajar. Ya, wa qa'imatan ala ususihi sahihah, dan betul-betul berlandaskan kepada dasar-dasar yang benar. Wajar memimpin dunia, unggul, ekonominya, negaranya kaya raya, teknologinya sangat maju dan canggih, betul enggak? Politiknya sangat kokoh, apalagi keamanannya terjamin, tidak ada kejahatan, kejahatan merajalela, kejujuran pejabat-pejabatnya juga ada. Tetapi ternyata sekarang umat Islam itu sendiri terbukti hampir di setiap negara Islam yang menganut Islam, kebanyakan punten saja ya, kita bicara fakta, kebanyakan pejabatnya pada korupsi. Betul nggak? Sampai sekarang, bukannya Indonesia saja, ya semua negara Islam itu kalau sudah ada syariat Islam, negara Islam atau yang mayoritas Islam, ya nggak jujur. Malingnya banyak banget setiap malam, kejahatan pencurian ya setiap hari. Perempuan berjalan malam hari dilecehkan. Ya, motor lengah sebentar saja hilang. Lalu karakter seperti ini akan memimpin dunia begitu? Ya malu dong dikit. Udah bodoh nggak sekolah lagi. Hanya fanatismenya aja yang gede. Saya mengatakan dalam sajak saya, orang fanatik itu juga orang gila juga sebenarnya. Kalau kita nanti saya kata, kalau kita tidak mampu berpikir, itu kita sebutnya orang gila, gila total, nggak bisa mikir sih. Nah, orang fanatik juga disebut gila juga, hanya bedanya dia mampu berpikir, hanya dia malas untuk menggunakan pikirannya. Orang fanatik. Nah, kalau kita tidak punya keberanian untuk berpikir, kita ini namanya hamba sahaya, budak belian namanya. Ya, pada saat kapan kita takut berpikir? Pada saat kita dipimpin oleh seorang diktator, maka rakyatnya takut berpikir. Ngomong saja hati-hati kok. Saya dulu sebelum era reformasi, kalau ceramah itu mikir dulu hal-hal yang kira-kira bisa mengganggu stabilitas, istilahnya gitu. Tidak usah saya sampaikan. Saya sangat berhati-hati, nggak boleh salah ngomong. Ya, sehingga saya sendiri juga merasa ketakutan juga untuk berpikir itu. Pada zaman itu, sekarang mau bebas kok. Kita sudah demokrasi kok, betul nggak? Kita syukurilah.
Yuk kita kawal bersama-sama demokrasi yang sudah kita bangun yang harganya sangat mahal ini, kita kawal. Jangan sampai dicidrai, jangan sampai diselewengkan untuk hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu saja persoalannya. Sebelum lanjut mendengarkan, kami sangat berterima kasih bila mana Anda ikut serta mendukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan selamat mendengarkan kembali. Jadi kita kembali lagi, bisa nggak umat Islam memimpin? Bisa ketika persyaratannya terpenuhi. Dia bisa unggul di bidang moral, unggul di bidang etika, unggul di bidang sains, unggul di bidang teknologi, unggul di bidang ekonomi, duitnya banyak, kaya raya, jagatnya aman, tentram, ya visi misinya jelas, kemanusiaannya, bisa mimpin. Tapi kalau kondisi seperti sekarang, ya jangan bermimpi lah. Jangan bermimpi. Itu. Kalau ingin boleh enggak? Kalau ingin boleh aja. Tapi keinginan yang seperti itu kan jadi namanya mimpi juga. Suatu keinginan yang sulit terjadinya namanya mimpi. Berangan-angan ala ususihi sahihah wa min hadzal wad'i al-mumtaz. Dari kondisi seperti ini yang teristimewa, tafawwaqat kadzalika fil ilmi wal hadara, juga Islam harus menunjukkan keunggulannya di bidang keilmuan dan peradaban. Islam itu ketika memimpin dunia itu didukung dengan keilmuan. Banyak umat Islam yang melakukan penelitian-penelitian di bidang teknologi, di bidang kedokteran, apoteker, ya kan, sosiologi seperti Ibnu Khaldun dan lain sebagainya. Itu mereka unggul di bidang ilmu. Ya bagaimana kau bisa memimpin dunia yang ilmunya kamu seupil? Iya, bahasa Inggris aja nggak mampu. Iya kan? Belajar matematika enggak, belajar ekonomi enggak, belajar keuangan juga tidak, belajar fisika juga tidak. Itu maksud saya. Ya udah unggul aja dulu, ya, dari sisi keilmuan, wal i'tiqad, wal akhlaq, fil ilmi wal hadara, wal iqtisad, juga unggul di bidang ekonomi, duitnya banyak, triliun-triliun dolar harganya. Baru, ya, di dunia ini sekarang Saudi saja sudah punya utang sekarang. Iya, hanya Qatar ya, Abu Dhabi, ya sekarang yang sedang lagi ini. Saudi sudah lagi mulai defisit. Iya, itu negara yang paling terkaya, negara Islam. Yang lainnya sama seperti kita kok. Ya seperti Yaman, seperti Irak, Syria, ya semua sama seperti kita, seperti negara-negara namanya bukan negara mundur ya. Istilah PBB untuk jangan ada merendahkan orang lain, supaya jangan ada stigma ya terhadap negara-negara Islam. Maka sekarang disebutnya itu bukan ad-duwal al-mutakhallifah, bukan negara terbelakang, diperhalus sekarang namanya, disebutnya negara-negara berkembang. Ya artinya seperti itu, menghindari. Jadi negara-negara melarat juga nggak disebut gitu, bukan negara terbelakang, tapi ad-duwal an-namiyah, ad-duwal
Annamiyah. Kita ini termasuk negara berkembang ya, seperti kita. Kalau Singapura mah bukan negara berkembang, udah negara kaya itu mah masuknya. Ya. Jadi unggul dalam segala bidang. Wasiasa dan juga politiknya juga hebat. Enggak usah negara, kamu saja diantara kamu. Kalau ada yang paling pinter, ada yang paling kaya, ada yang paling benar, mimpin nggak? Muncul nggak ketokohannya? Muncul. Banyak yang ngikut nggak? Banyak. Lihat dong. Yang sirene goblok melarat. Mbak kamu juga ngatek, bakal ngisi blok sewok. Siapa yang ngerengin diri sirah? Siapa yang akan menteladani Anda? Ya kan begitu persoalannya. Jadi sekarang sudah saatnya umat Islam ini membangun dirinya sendiri. Kita menawarkan agama supaya bisa diterima orang banyak, bukan hanya dongeng-dongeng, tapi dengan keilmuan. Itu persyaratannya. Sadar nggak? Iya dong. Sebab nilainya tidak akan nambah kalau tetap bodoh mah. Iya. Dan sekarang banyak sekali di Afghanistan, di Irak, di India yang namanya perempuan itu masih banyak yang buta huruf. Habis nggak boleh sekolah sih. Sembahyang saja harus minta izin sama suaminya. Ya, kenapa? Haram wajah perempuan itu dilihat orang. Jadi kamu kalau ngelihat perempuan harus merem. Harus tunduk. Ya, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang beriman laki-laki supaya memejamkan matanya, merem. Ya, kalau paradigma semacam itu mau diimplementasikan di modern ini, ya, mungkin terjadi enggak? Bisa nanti kayak Afghanistan, perempuannya masuk rumah lagi dikunci udah. Perempuan juga manusia juga punya hak yang sama kok. Iya, kita orang modern kok. Tapi ya saya mah tidak ada masalah. Ya silakan saja ketika Anda mengimplementasikan keyakinan Anda. Ya, peradaban di abad ke-7 diimplementasikan atas diri Anda, silakan. Tapi jangan memaksa orang lain dong. Ya. Betul nggak? Betul. Anda silakan mau pakaian seperti pakaian abad ke-7. Mau makanannya orang abad ke-7. Minumannya orang abad ke-7. Ya, naik onta bawa tasbih, bawa siwak barangkali. Naik onta, mobilnya dijual, ganti naik onta lagi. Ya silakan. Saya tidak menghinakan kok, yakinnya begitu. Kamunya yakin dengan cara seperti itu masuk surga, ya silakan. Tapi jangan memaksa orang lain untuk menghinakan orang lain. Betul nggak? Ya iya. Nah, orang itu yakin dengan cara seperti itu masuk surga, ya sudah, lepasin. Nggak usah kau hinakan, nggak usah kau hinakan, nggak usah dikecilkan. Ya udah silakan gitu aja. Tapi tolong jangan memaksa. Anda juga sama, jangan memaksa orang. Kalau orang itu nggak mau tahlil, ya sudah, nggak usah dipaksa dong. Yeah. Jangan diundang, jangan. Tapi ketika kamu tahlil lalu mereka datang mau ngobrak abrik, lawan saja. Lawan saja. Kalau Anda lagi marhabanan, mereka datang bawa pentungan, lawan saja. Bukan hak mereka melarang Anda marhabanan. Iya. Ya semacam itu. Nggak boleh maksa, kita hormati saja mereka. Oke, tolong hormati mereka yang tidak marhabanan, jangan diundang dan jangan dikucilkan, tetap aja masalahnya. Yeah. Itu saya kira semacam itu, paham? Paham. Ya.
Jadi saya tidak membutuhkan tampilan-tampilan pakaian, makanan, sepatu, topi, sorban, nggak perlu. Tampilkanlah dengan keilmuanmu untuk memimpin dunia ini. Itu persoalannya. Orang ngandel, apalagi yang kamu sampaikan hanya dongeng-dongeng dan mitos-mitos yang nggak masuk akal. Ya seperti bunuh cecek malam Sabtu nanti masuk surga gitu. Ya itulah makanya wa kana hada tafawuq al-akhir samratut tafawuq li tafawuqil awal. Keunggulan yang akhir inilah adalah sebagai hasil keunggulan yang pertama fil mustawal i'tiqadi, dalam level ideologi wal akhlaqi dan moral. Itu semuanya wa hadhihi hiya sunnatullah fil afrad wal jamaat. Inilah undang-undang alam yang ditetapkan oleh Allah baik terhadap pribadi maupun terhadap komunal, kelompok-kelompok masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah mendengarkan hingga selesai. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Semoga kita selalu berusaha untuk bisa bertaubat kepada Tuhan dan selalu dalam ampunan Allah Azza wa Jalla. Terima kasih. Bagaimana caranya kira-kira selesai bulan puasa, semangat ibadah kita dua kali kita hati kita menjadi pada fase berapa nih? Kepedulian sosial terus